Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan, wow, ada sesuatu yang ingin dia komunikasikan ke kamu. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sangat ingin menyampaikan sebuah pesan ini ke kamu. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sangat ingin atau sedang mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu. I know you prioritize your child, but so do I. Wow, teman-teman, daripada kartu ini ya, seolah-olah menarik energi seorang janda atau duda atau seseorang yang sudah memiliki seorang anak ya sekurang-kurangnya. Nah, ini mungkin menarik energi dia atau menarik energi kamu. Saya menangkap seseorang ini sangat menyadari ya, yang kamu sangat memprioritaskan anakmu. Dia sedar yang kamu sangat menyayangi anak kamu dan kamu akan melakukan apa sahaja demi kebahagiaan anakmu. Nah, anak kamu di sini sangat kamu utamakan. Teman-teman, entah apa yang terjadi di antara kamu dan dia ya, sama ada kamu seorang janda atau duda yang menonton atau kamu berdealing dengan seorang single parents. Teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kalian sehingga membuatkan kalian detik ini ya mengurangi komunikasi atau langsung tidak berkomunikasi. Maka seperti dengan kemunculan kartu ini ya, dia ingin memberitahu kamu yang dia sangat memahami, yang kamu sangat memprioritaskan atau mengutamakan anak kamu di sini ya. Maka jikalau kalian mungkin sedang, saya tidak tahu ya teman-teman, mungkin ada situasi di mana kamu memblokirnya ataupun dia memblokir kamu, dia sangat memahami yang kamu sangat mengutamakan anakmu. Okay teman-teman, even though you are fierce and like to criticize me, I see the good side of you. Teman-teman, ada kalanya mungkin ya, kalian sering berdebat, sering argumen, sering bertengkar akan hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak perlu. Tetapi dia adalah seseorang yang akan melihatkan ke arah gambaran yang lebih besar. Nah, mengapa kamu mengkritis? Mengapa kamu mungkin ya memarahi atau menegurnya? Teman-teman, dia merasakan kamu memiliki sifat yang sangat responsible ya, sangat bertanggungjawab, bukan sekadar ke atas diri kamu, tetapi beberapa di antara kalian yang menonton ya, jikalau ini menarik ya, energi seorang janda atau duda, dia juga merasakan kamu sangat bertanggungjawab ke atas anakmu. Di sini dengan kemunculan kartu ini, seseorang ini mengakui kamu memiliki sifat yang tegas, kamu memiliki sifat yang agak galak, yang mungkin juga ada kalanya mengkritis dirinya. Tetapi teman-teman, despite all that ya, walaupun ada insiden-insiden seperti itu, dia adalah seseorang yang akan melihatkan gambaran yang lebih besar. Dia tidak akan mengejudge kamu ya kerana kamu mengkritis, tetapi dia melihat ke arah kebaikan kamu secara keseluruhannya. Maka dengan kombinasi kedua kartu ini, terlihat ada kesedaran dari si dia yang menganggap kamu seseorang yang benar-benar teman-teman ya, bertanggungjawab, seseorang yang cukup berpotensi untuk dijadikan pasangan. Okay teman-teman, I do not wish to give you an impression like I'm using you for convenience. Saya menangkap beberapa di antara dia ini teman-teman, mungkin dari segi pendapatannya, ataupun mungkin tidak ya, mungkin dari segi pendapatannya lebih bawah ketimbang pendapatan penghasilan kamu. Maka teman-teman, jikalau kamu mungkin di sini sempat membantu, menghulurkan bantuan, dia tidak mahu kondisi hubungan kalian terjalin ataupun berlanjut seperti itu ya. Tidak mahu ke arah di mana seolah-olah dia memanfaatkan sisi kebaikan kamu. Dia tidak mahu kamu merasakan seolah-olah dia mendekati kamu hanya kerana uang. Dia tidak mahu memberikan gambaran seolah-olah dia mendekati kamu kerana fasilitas-fasilitas yang kamu berikan. Dia tidak mahu terlihat seperti seseorang yang memperalatkan kamu atau memanfaatkan kebaikanmu. Daripada ketiga kartu ini teman-teman ya, saya menangkap gambaran seperti ada kesedaran yang cukup mendalam dari seseorang ini. Nah, semakin ke sini, seperti timbul sebuah salah faham ya di antara kalian berdua, membuatkan mungkin salah satu daripada kalian berdua menarik diri atau mengurangi komunikasi. Nah, lebih parah lagi, mungkin ada beberapa di antara kamu yang menonton di sini mulai memblokir atau mulai mundur dari hubungan ini. Teman-teman, ada kesedaran dari si dia.
yang kamu banyak membantu, kamu banyak memberi. Nah, ini mungkin kerana penghasilan kamu jauh lebih baik ketimbang penghasilannya. Nah, semakin ke sini, dia tahu teman-teman, beberapa di antara kamu yang menonton mempunyai keutamaan iaitu memprioritaskan anakmu. Dia juga tahu kamu menjalankan hidup yang cukup stres ya, kerana kamu perlu provide kepada diri kamu dan anak kamu. Nah, dia tidak mahu terlihat semakin ke sini seolah-olah memanfaatkan segala kebaikan kamu. Nah, seperti itu ya. Ini menarik energinya ya. Kita cuba lihatkan lagi. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang mencari cara untuk berkomunikasi denganmu. I know you are very disappointed and devastated because of me. Nah, kamu lihat ya. Sampai ke kartu tengah ini teman-teman ya, seperti seseorang yang cuba menjelaskan situasi yang sebenarnya, bahawa dia tidak ada niat ya untuk memperalatkan kamu, untuk memanfaatkan kamu, dan semakin ke sini dia menyadari teman-teman, kamu kecewa banget, hancur banget ya kerana dirinya. Mungkin menurut kamu ya ini energi apa saja. Mungkin menurut kamu dia tidak begitu memperjuangkan kamu. Mungkin juga sempat membuatkan kamu merasakan diri kamu tidak dihargai. Nah, kamu lelah di sini ya. Nah, khususnya untuk kalian yang menonton ini, seorang janda atau duda yang memiliki anak. Pasti teman-teman ya, jikalau kamu terpaksa berusaha keras untuk provide, membantu dirinya, membantu diri kamu, membantu anak kamu. Nah, teman-teman, dia sempat sedar ya, yang kamu sangat kecewa, sangat hancur banget kerana dirinya. Yang mungkin ya, menurut kartu ini ya, mungkin ada sesuatu yang perlu dilakukan dengan lebih dari pihaknya yang tidak dia lakukan. Maka ini sangat mengecewakan kamu, sangat menghancurkan kamu. Saya lebih merasakan energi perjuangan dari dia yang mungkin ya tidak sehebat kamu. Okey, kita lihat lagi ya teman-teman. Energi seseorang yang sedang berusaha keras mencari cara untuk berkomunikasi dengan dirimu. I have never regretted our meeting and I know it was not a coincidence. Okey teman-teman, di sini walaupun apa pun yang telah terjadi di antara kalian berdua, dia ingin kamu tahu. Dia tidak pernah menyesali momen di mana kalian dipertemukan dan dia langsung tidak merasakan pertemuan kalian berdua itu merupakan sebuah kebetulan. Menurutnya teman-teman, pertemuan ini sudah ditakdirkan dan kamu memang sudah ditakdirkan untuk muncul atau hadir ke dalam hidupnya. Entah mengapa teman-teman ya, semakin saya membaca kartu-kartu ini dan sampai ke kartu kelima ini ya, saya mulai merasakan seperti kesedaran dari seseorang yang mulai kehilangan kamu, mulai belajar menghargai kamu dan benar-benar tidak mahu kehilangan kamu. Nah, itu jikalau saya membaca dengan hati ya, saya menangkap gambaran yang seperti itu. Semakin kartu-kartu ini terbuka, dia sedar dia telah mengecewakan kamu dan seperti momen di mana teman-teman mencapai sebuah titik terang, mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan yang dia mungkin akan kehilangan kamu. Pertemuan kalian berdua ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi memang sudah ditakdirkan. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. I often portray the image of someone who has lots of friends, but in reality, I don't have anyone. Teman-teman, dia sering memberikan kamu gambaran ya, seolah-olah dia ini seseorang yang banyak teman-temannya. Tetapi hakikatnya sebenarnya dia tidak mempunyai ramai teman ya. Nah, mungkin terlihat seperti seseorang yang ramai teman, tetapi sebenarnya teman-teman ya, dia tidak memiliki sesiapa. Dia mungkin hanya mengandalkan kamu, sering curhat dengan kamu, merasakan begitu nyaman dan aman dengan dirimu, walaupun terlihat seperti ramai teman-temannya. Nah, teman-teman, setakat ini ya, apakah kalian bisa menarik ataupun mengaitkan energi ini dengan seseorang? Sekali lagi teman-teman, ini adalah pembacaan umum. Tidak semua kartu-kartu ini akan resonate dengan kamu. Kamu hanya perlu ambil yang resonate dengan energi kamu. Tetapi jikalau menurut kamu, semua ini resonate dan it's very good. Okey teman-teman, kita akan lanjutkan ya. Seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini? Seseorang yang sedang berusaha keras untuk mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu. Seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini? Kita lihatkan ya, suara hati terdalamnya dia ke kamu saat ini. Okay, let's see. I don't understand when you change drastically. Teman-teman, ada situasi di mana dia benar-benar bingung, tidak memahami
Mengapa ya kamu dengan secara tiba-tiba berubah drastis? Nah, saya tidak tahu ini teman-teman ya, ada kaitan dengan yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Semakin terbuka kartu-kartu ini ya, mengindikasikan seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada yang mulai mengurangi komunikasi, ada yang mungkin mulai mematikan komunikasi, ada yang mulai menarik diri, ada yang berundur dari koneksi hubungan ini. I don't understand why you change drastically. Teman-teman, saya tidak tahu apakah kamu memberitahu ya, mengungkapkan bahawa kamu tidak ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ini ke depannya, atau kamu diam dan pergi begitu sahaja. Kamu sesuaikan. Jikalau kalian di sini seperti sengaja mendiamkan dan beredar pergi secara perlahan-lahan, maka ini menjelaskan mengapa energinya yang sedang kebingungan, tidak memahami mengapa kamu berubah secara drastis. Kerana menurutnya, mengapa ada perkataan drastis? Teman-teman, kerana pada di awal hubungan, kamu mungkin banyak mencari waktu, menginvestasikan waktu, meletakkan upaya untuk mengejarnya, memperjuangkan dia. Tetapi semakin ke sini, apabila kartu keempat ini muncul, dia menyedari yang dia telah mengecewakan dan sangat menghancurkan kamu. Maka ada harapan-harapan yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan hatimu, membuatkan kamu tiba-tiba berubah dan mulai menarik diri. Teman-teman, saya dapat merasakan ya, mungkin sebahagian besar daripada kalian yang menonton di sini bertindak dengan tidak mengungkapkannya dan pergi begitu saja, mendiamkan dia, seolah-olah dengan harapan dia akan menangkap ya signal-signal yang kamu berikan. Maka dia di sini bingung banget, guys. I don't understand why you change drastically. Okey teman-teman, kamu berubah secara drastis. Ini adalah suara hati terdalamnya dia. Di saat kalian tidak berkomunikasi ataupun di saat dia berusaha dengan keras untuk mencari cara kembali berkomunikasi dengan dirimu ya. Kita lihatkan pula satu kartu dari pihak kamu. Dan seperti apa pula suara hatimu ke dia saat ini? Apakah benar sesuatu yang diungkapkan dari dirinya? Kita cuba klarifikasi ya dari pihak kamu. Okey teman-teman, suara hati terdalammu ke dia saat ini. I can feel you are still thinking about me, and that's because I'm still thinking about you too. Wow, ini teman-teman ya, walaupun kamu mungkin mulai seperti menjadi seorang yang dingin ya, kamu mungkin banyak mendiamkan dia, atau kamu mungkin perlahan-lahan ingin menarik diri, atau mungkin lebih parah lagi, ada yang memblokir dirinya. Kamu masih dapat merasakan di hati kamu ya, seseorang ini masih memikirkan kamu. Dan kamu sebenarnya masih memikirkan dirinya. Nah, itu sudah pasti ya teman-teman. Apatah lagi jikalau yang berundur itu adalah kamu. Yang mendiamkan itu adalah kamu. Yang memblokir itu adalah dirimu. Maka sudah pasti secara psikologi ya, kamu akan memiliki perasaan yang seperti sedikit rasa bersalah akan apa yang kamu lakukan. Kamu akan rasa bersalah dengan perubahan drastis yang sedang kamu berikan. Maka di sini teman-teman, wajarlah kamu akan sentiasa memikirkan tentang si dia. Dan kamu dapat merasakan perbuatan sikap kamu yang seperti ini akan membuatkan si dia bukan sekadar bingung, tetapi akan terus-terusan memikirkan dirimu. Nah, jelas ya? Maka apa pun yang kamu lakukan di sini, tindakan kamu yang berubah secara drastis akan seperti men-trigger situasi daripada kedua-dua belah pihak. Dia yang bingung dengan sikap kamu yang berubah dan kamu yang dibawa ataupun dibelenggu ya dengan rasa bersalah. Maka teman-teman akan feel you are still thinking about me, and that's because I'm still thinking about you. Kamu dapat merasakan dia masih memikirkan kamu kerana sebenarnya kamu masih memikirkan dirinya. Memikirkan seperti apa teman-teman? Jikalau kamu sudah mengambil keputusan untuk mendiamkan, menarik diri, it's because beberapa di antara kalian yang menonton ini tidak tegaan, tidak sampai hati, bersimpati walaupun ingin berundur. Apabila kamu merasakan hubungan seperti ini tidak akan menguntungkan kamu, kamu menjadi orang yang tidak sampai hati untuk berubah drastis seperti ini. Nah, itu yang saya tarik dengan begitu kuat di saat membaca kartu-kartu ini teman-teman ya. Maka kamu di sini mungkin beberapa ya, bukan semua, beberapa tidak tegaan, tidak sampai hati, mulai merasa simpati, mulai mempertikaikan kembali apakah perbuatan kamu yang berubah drastis ini fair ya, apakah ini adil untuk kalian berdua.
Okey teman-teman, ini sedikit sebanyak energi seseorang yang ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kamu ya. I want to approach you, but I'm afraid of what you would think ya. Teman-teman, dia sebenarnya mulai ingin mengambil sebuah inisiatif, mungkin ya, untuk berkomunikasi atau datang mendekat kamu. Tetapi teman-teman, dia seolah-olah tidak mahu cara dia mendekati kamu akan membuatkan kamu mengejudge dirinya. Dia takut teman-teman ya, terlihat seperti seorang pengemis, seseorang yang masih membutuh bantuanmu, seseorang yang sangat mengandalkan kamu. Nah, dia tidak mahu memberikan kamu gambaran yang seperti itu. Maka seperti ada sifat seorang yang sangat menjaga harga dirinya. Saya menangkap dari kartu ini ya, mungkin juga beberapa di antara dia ini orangnya jaim atau orang yang sangat menjaga harga dirinya. Maka dia seperti teragak-agak ketika ingin mendekati kamu. Teman-teman, ini adalah energi-energi seseorang yang sedang berusaha keras untuk kembali berkomunikasi dan sangat ingin menyampaikan sebuah pesan ke kamu. Sekali lagi teman-teman, ambil mana yang resonate sahaja, yang tidak resonate diabaikan. Ini mungkin menarik energi orang lain. Okay guys, we move on ya, kita cuba lanjutkan dan kita lihatkan di sini. Siapa seseorang ini yang sedang berdealing dengan kamu? Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang ingin berkomunikasi dan menyampaikan sebuah pesan ke kamu. Nah, ini mungkin teman-teman ada situasi di mana ya, kalian sudah cukup lama mendiamkan, tidak berkomunikasi, kamu tidak mengambil inisiatif ya untuk memulakan sebuah komunikasi, dan dia juga turut ya terus-terusan mendiamkan dirimu. Kita lihatkan orang ini siapa? Okey teman-teman, dia adalah seseorang yang sangat mengutamakan kesuksesan. Sering membayangkan suatu saat nanti, dia akan menjadi orang yang sangat berhasil, seseorang yang sangat berjaya. Orangnya sangat positif, seseorang yang sering memanifestasikan kejayaan dan keberhasilan. Dalam arti kata lain, teman-teman, beberapa di antara dia ini masih berjuang ke arah sisi keuangannya. Okey teman-teman, beberapa yang lain mungkin memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang sama ada kamu ketahui ataupun tidak. Nah, deal away with addiction. Teman-teman, ini mungkin ya melibatkan gambling, seseorang yang suka berjudi, seseorang yang sangat menyukai ya online dating, seseorang yang menyukai hal-hal yang bukan-bukan, melihat gambar-gambar yang bukan-bukan di HP-nya, seseorang yang mungkin sangat menyukai untuk minum secara berlebihan sampai mabuk-mabuk ya teman-teman ya, sangat menyukai alkohol, seseorang yang sangat kecanduan seks, seseorang yang sangat kecanduan mungkin ya selain daripada meminum minuman alkohol, mungkin juga merokok secara berlebihan, berjudi, main perempuan, you name it. Teman-teman ya, banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang terlihat di dirinya yang mungkin ya sama ada kamu ketahui ataupun tidak. Mungkin juga bermain online gaming ya secara berlebihan sehingga lupa makan, lupa tidur. Teman-teman, saya menangkap kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukannya yang tidak sama ada terlihat atau tidak terlihat olehmu. Teman-teman, ketika kartu ini muncul ya, deal away with addiction, ini tidak semestinya datang daripada seseorang yang terlihat seperti itu. Ada kalanya ini mungkin datang daripada seorang yang kuat ibadahnya, seseorang yang boleh dikatakan memiliki sisi spiritual yang kuat. Tetapi apabila dia pulang ke rumahnya, kamu tidak pernah akan tahu apa yang dilakukan di belakang layar. Maka di sini teman-teman, apabila kartu ini muncul, saya menangkap gambaran seperti ini mungkin melibatkan ya, sama ada orang yang penampilannya baik ataupun tidak. Sama ada kamu mengetahui ini ataupun tidak. Dan di sini teman-temannya mungkin juga ada beberapa di antara dia yang mulai ya berusaha untuk menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini, tetapi teman-teman mungkin memakan waktu ya. Bukan mudah untuk berubah menjadi seorang yang baik, maka mungkin memakan ya tahunan dan sebagainya. Kita lihatkan lagi ke arah ciri-ciri lain. Teman-teman, orangnya sangat protektif. Orangnya sangat protektif ataupun orangnya sangat tertutup. Mungkin juga dia ini seorang yang introvert, seseorang yang sering jatuh bangun dalam sebuah hubungan, memiliki trauma-trauma yang berkaitan dengan hubungan sehingga menjadikan dia ini benar-benar guarded ya, benar-benar memproteksi hatinya, benar-benar memproteksi dirinya. Tidak mahu terlalu mengandalkan orang lain, tidak mahu terlalu mengharapkan cinta darimu. Mungkin dia sangat mencintai kamu, tetapi tidak semestinya itu akan ditunjukkan.
Sebenarnya teman-temannya semakin mencintai dan apabila dia semakin menghindari, itu berarti dia sedang memproteksi perasaan dan hatinya. Mungkin seseorang ini pernah dilukai, berkali-kali gagal bernikah, mungkin juga mengharungi masa lalu yang menyakitkan, perhubungan yang menyakitkan, pernikahan yang gagal dan sebagainya. Maka menjadikan dia sangat berhati-hati ke depannya apabila ingin menyerahkan hatinya kepada seseorang. Nah, begitu teman-temannya, kamu ambil mana yang perlu saja ya. Kita lihatkan kepada ciri-ciri lain. Crown Chakra. Nah, teman-teman, apabila muncul Crown Chakra ataupun Sahasrara ini, nah ini berbicara mengenai seseorang yang sangat connection itu sangat kuat ya dengan universe. Seseorang yang sangat mengandalkan kepalanya. Seseorang yang sangat bukan sekadar mengandalkan kepalanya teman-teman ya, memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Sebenarnya kartu ini ya sudah terlihat ya daripada kartu pertama, kedua dan ketiga yang muncul. Kerana memiliki kesadaran akan sesuatu yang dia lakukan kepada kamu walaupun ini tidak diungkapkan. Contohnya, dia sedar apa yang terjadi sehingga membawa hubungan kalian ke arah ini. Walaupun kamu tidak mengungkapkannya, dia bisa merasakannya. Maka orang ini memiliki crown chakra yang berarti kesadaran yang sangat tinggi, sangat peka dengan alam sekeliling dan dia sangat dekat dengan dirinya sendiri. Dengan kemunculan crown chakra semakin ke sini teman-teman ya, seseorang ini telah menemukan enlightenment, cahayanya. Menyedari akan banyak hal yang dia lakukan, tidak dia lakukan di dalam koneksi hubungan ini. Mungkin juga sempat merenung ya akan kesilapan-kesilapannya, kesalahan-kesalahannya dan banyak mempelajari melalui hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran seperti melalui kartu Standard Masters. Orang ini orang yang berpandukan ke arah ataupun lebih ke arah bagaimana untuk menjelaskan ini teman-teman ya. Cara dia menjalankan hidupnya ini berpandukan atau menjadikan orang-orang yang sangat terkemuka, orang-orang yang bersisi spiritual tinggi sebagai panutannya. Seperti benar-benar merenung ke arah kebaikan dan bagaimana untuk berubah ke arah sana. Menjadikan orang-orang yang baik sebagai panutan dan mencontohi mereka. Saya menangkap orang ini seperti sangat mengagumi ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang berpegang kepada sebuah prinsip, orang-orang yang berwibawa dan seperti melalui kartu-kartu ini ya seperti ada pergerakan ataupun a journey ya, perjalanan di mana dia ingin menjadi seperti mereka, orang-orang yang dijadikan panutan. Maka teman-teman seperti saya katakan tadi ya, jika orang ini ingin berubah menjadi orang yang lebih baik untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Saya menangkap gambarannya. Nah, jikalau dia menjadikan orang-orang ini sebagai panutan, maka teman-teman ini memang akan memakan waktu ya. Tetapi semakin ke sini, memang ada kesedaran, dia mungkin sudah semakin atau mencapai ke tahap spiritual yang tinggi. Entah mengapa ya, sewaktu menjelaskan ini teman-teman ya, jikalau kalian berdiri dengan seseorang yang seumuran atau jauh lebih muda, saya dapat menangkap pembawaannya yang cukup dewasa. Tetapi semakin menjelaskan ini teman-teman ya, saya menangkap ini bukan sekadar ya seseorang yang berspiritual tinggi, tetapi orang ini mungkin seumuran atau lebih tua dari usia kamu. Nah teman-teman, kemunculan throat chakra akhirnya keluar juga ya kartu ini ya. Setelah mendapatkan crown chakra kesedaran, saya menangkap gambaran seseorang yang memang sedang mencari cara, berusaha dengan keras untuk kembali berkomunikasi dengan kamu. Nah ini teman-teman, ada sesuatu yang ditahankan di tenggorokannya. Dia benar-benar ingin menyampaikan pesan ini kepada kamu. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tetapi tertahankan. Nah semakin ke sini, energi seseorang yang sangat nekat, mempunyai tekad kuat untuk berkomunikasi dengan kamu. Kamu sesuaikannya, apakah orang ini orang yang banyak berbicara? Ada dua energi di sini. Sama ada menarik orang yang banyak berbicara, banyak ngomongnya, ataupun seseorang yang banyak menahan segala sesuatu yang ingin dibicarakan. Seseorang yang akan memfilter, menapis ya teman-teman ya, sebelum membicarakan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Orang yang kurang bicara, seseorang yang akan merenungkan sebelum menyampaikan isi pikirannya kepada kamu. Nah, ini energinya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Wow, di sini ada perkataan release. Saya tidak tahu teman-teman apakah beberapa di antara kalian ya sudah cukup lama melepaskan hubungan ini, ada yang sudah mulai berpasrah.
Mungkin ya hubungan ini putus sejak sekian lama, atau mungkin baru-baru ini ada yang berpisah, ada yang putus, ada yang mulai memasrahkan, atau dia mulai merasakan yang kamu, you start to give up on him, you start to give up on her. Kamu mulai berputus asa untuk mengejarnya. Dia dapat merasakan kamu yang mulai rilis, melepaskan koneksi hubungan ini. Nah, kalian sesuaikan ya, apakah hubungan telah putus, seseorang yang telah pergi, ataupun dia dapat merasakan kamu yang mulai rilis, melepaskan koneksi ini. Maka perubahan drastismu ini cukup membingungkan dirinya, kerana dia langsung tidak menyangka yang kamu akan melakukan sesuatu yang seperti itu. Okey teman-teman, kita akan gunakan kartu ini ya. Tetapi tulisan-tulisannya agak sulit untuk dilihat ya. Okey teman-teman, saya berharap kalian akan bersabar ya jikalau saya tidak dapat melihat tulisannya. Nah, ini sangat penting ke tema ini teman-teman ya. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu sebenarnya? Pesan apa yang sangat ingin dia sampaikan pada kamu sebenarnya? Kita lihatkan pesan terdalam hatinya. Seseorang yang mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu. Okey teman-teman, fairy tale. Teman-teman, kisah cinta kalian berdua ini bak seperti sebuah fairy tale. Sebuah kisah cinta yang begitu indah. Diawali dengan hubungan yang cukup romantis, pendekatan yang baik, cukup menjanjikan, tetapi a fairy tale. Sesuatu yang di antara dunia nyata dan dunia yang fantasi. Maka di sini teman-teman saya menangkap gambaran ya. Dia seperti sangat sulit untuk keluar dari situasi ini. Apabila seolah-olah dengan secara tidak langsung ya diberikan I'm not saying, saya tidak mengatakan yang kamu berjanji dengan dirinya, tetapi sisi perjuangan kamu sempat menempatkan dia di tempat yang paling penting. Apabila dia ditempatkan seperti dalam sebuah fairy tale, kisah cinta yang begitu indah, nah tiba-tiba kamu berubah drastis di sini. Maka ini membuatkan dia merasakan seolah-olah ditinggalkan, tidak ada lagi fairy tale itu. Seperti energi kesepian ya, bertemankan seekor haiwan di sini ya, bertemankan mungkin seekor anjing, seekor kucing, haiwan peliharaannya, dan seperti energi yang mulai diabaikan. Dia ingin beritahu kamu, dia masih lagi terperangkap dengan kisah cinta kalian. Keindahan hubungan romantis yang kamu tawarkan, dia masih lagi berminat untuk tidak keluar daripada situasi ini. Dia tidak mahu keluar dari situasi ini. Dia tidak mahu ditinggalkan oleh kamu. Dia tidak mahu diabaikan oleh dirimu. Kerana apa yang dia rasakan saat ini bak sebuah fairy tale. Nah, jikalau kita berada dalam fairy tale guys, of course ya, saya juga tidak mahu keluar dari situasi yang seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, suara hati atau pesan terdalam yang ingin dia sampaikan ke kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Seseorang yang sangat ingin menyampaikan pesan ini ke kamu. Wow teman-teman, dia sangat merindukan sebuah adventure dengan kamu. Mencintai kamu ini bak sebuah adventure. Energi yang seperti petualangan cinta yang tidak pernah membosankan. Dengan kamu senantiasa ada perasaan yang sangat cemas, seperti timbul harapan-harapan baru, like what to look forward next ya. Kamu senantiasa menyuntikkan sesuatu yang baru yang sangat menstimulasi energinya, membuatkan dia tidak pernah bosan dengan kamu. Teman-teman, dia mulai merindukan adventure itu dengan kamu dan masih ingin menjalankan adventure ini. Teman-teman, saya tidak tahu ya, apakah hubungan kalian di sini tanpa status, mungkin sekadar pendekatan ya. Kamu sesuaikan. Tetapi teman-teman, menurutnya perjalanan cintanya dengan kamu itu sangat seru, sangat menghiburkan, sangat menyemangatkan dirinya, sangat apa lagi perkataan itu ya, seolah-olah mulai membuat ya atau membuka satu persatu pintu yang tutup di dalam hatinya. Kamu seperti berhasil ya. Nah, ini kan seorang yang shield yourself ya, orang yang agak guarded. Tetapi apabila bertemu dengan kamu, pintu-pintu yang tertutup itu terbuka satu persatu. Yes, that's how I'm supposed to put it ya. Teman-teman, pintu itu terbuka satu persatu. Maka dia merasakan seperti dapat menjadi dirinya sendiri di saat dia bersama dengan kamu. Dapat melihatkan sisi kelemahannya, dapat benar-benar menjadi dirinya dan tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain.
Ada momen-momen adventure teman-teman dengan kamu di sini. Nah, saya tidak tahu apakah kamu mungkin pernah mengajaknya untuk berlibur, travelling bersama, atau mungkin ada perencanaan-perencanaan ke arah itu. Itu masih dipegang di dalam hatinya. Jikalau pernah berlibur dengan kamu, pernah travelling dengan kamu, itu masih diingati. Tetapi jikalau kalian pernah merencanakan untuk pergi ke sebuah tempat bersama, teman-teman, dia ingin menyampaikannya pesan terdalam hatinya. Is this still on? Apakah ini masih akan dilakukan ke depannya? Seseorang yang benar-benar look forward, ya, memandang ke depan dengan harapan kamu walaupun mungkin mendinginkan situasi, mulai mengurangkan komunikasi, kamu tidak akan membatalkan perencanaan yang berkaitan dengan travelling ini. Nah, begitu teman-teman, ya. Energinya luas, kalian sesuaikan, ya. Kita cuba lihatkan lagi pesan hati terdalamnya kepada kamu saat ini. Wow, teman-teman, nah ini teman-teman clarity. Seseorang yang sangat membutuhkan penjelasan dari kamu. Dia seperti bingung banget, ya, dengan perubahan kamu yang drastis dan benar-benar sangat menghargai if you can explain the situation. Nah, jika kamu bisa menjelaskan sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan, mengapa kamu diam begitu saja, mengapa kamu mulai menarik diri, apa yang membuatkan kamu berubah di sini. Dia sebenarnya ingin mendapatkan kejelasan itu. Seperti beberapa di antara dia di sini tidak mendapatkan penjelasan itu dari pihak kamu. Maka orang ini bingung banget, guys. Ini merupakan suara hati atau pesan terdalam hatinya yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Kita lihat lagi, ya. Pesan hati terdalamnya dia terhadap dirimu. Apa yang ingin dia sampaikan? Wow, teman-teman, otentik. Saya menangkap gambaran apabila melihat ke arah kartu ini, ya, seolah-olah terlihat seperti kartu Two of Cups, teman-teman, ya. Saya menangkap seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Orang yang dapat mengekalkan keaslian dirinya. Seseorang yang boleh terlihat lemah di mata kamu, namun sedemikian tetap merasa nyaman dengan kamu. Melalui gambar di kartu ini, teman-teman, saya menangkap gambaran keinginan yang cukup kuat untuk kembali bersatu dengan kamu. Kerana perasaan yang original itu hanya bisa dirasakan di saat mendekati kamu, tidak dengan yang lainnya. Apabila dia didekati oleh cowok-cowok, cewek-cewek yang lain, atau mendekatkan diri dengan orang lain, dia tidak dapat merasakan keaslian energi yang dirasakan dengan kamu. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Perkataan ini sangat berbunga-bunga, ya. Artinya, teman-teman, kerana ketulusan cintamu. Kamu yang tulus memperjuangkan dirinya. Kamu yang banyak membantu dirinya. Kamu yang banyak menyuntikkan semangat. Kamu sangat jujur dengan perasaan kamu dalam mencintainya. Kamu juga mengharapkan ketulusan cinta darinya. Dia dapat melihat kejujuran itu dari lirik mata kamu. Apabila memandang ke arah mata kamu, tidak perlu mengungkapkan banyak kata-kata. Saling mengetahui isi hati satu sama lainnya yang sangat otentik, yang sangat asli, yang sangat original. Seperti itu, ya. Maka dia sangat menghargai kamu. Wow, teman-teman, semakin ke sini, ya, gambarnya semakin menjadi-jadi, ya. Jikalau dibandingkan dengan kartu pertama ini, ya, kamu lihat perbedaannya. Ditiup oleh angin yang perlahan-lahan, ya. Kamu lihat ni semakin kuat anginnya. Teman-teman, semakin kamu membayangkan kedua gambar ini, ya, semakin ke sini, ya, saya menangkap di awal mulai merasakan kesepian tanpa cintamu. Tetapi semakin ke sini, orang ini menjadi seseorang yang tidak lagi terurus. Begitu juga dengan haiwan peliharaannya yang mungkin, ya, turut bersedih kerana apa yang terjadi ke atas dirinya. Nah, ini bukan gurauan, ya, guys. Saya menangkap seseorang yang berteman sepi. Mungkin sering ditemani oleh kucingnya, haiwan peliharaannya, apa saja bentuk haiwan itu, ya. Ini hanyalah gambaran. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran yang semakin berubah drastis, ya. Diri yang semakin tidak terurus, penampilan yang terlihat semakin tua, tidak lagi menjaga penampilan dirinya. Orang yang mungkin semakin ke sini, semakin kurus, kelihatan semakin menua. Dan dia seperti mulai mendekatkan dirinya, meditate. Dengan bermeditasi, melakukan yoga, mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, mendekatkan diri ke arah sisi spiritualnya. Apabila mulai berteman sepi, teman-teman, tidak ada orang lain yang menemaninya selain daripada kucingnya, maka dia akan mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta. Teman-teman, saya menangkap gambaran di mana dia tidak terurus, tidak seperti dulu. Contohnya, jikalau dia berbadan gempal
atau agak gendut ya, orangnya semakin sederhana. Jikalau dia memang orangnya kurus, nah ini teman-teman semakin kurus jadinya. Orang yang kelihatan lebih tua dari usianya, dia seperti tidak lagi ada mood ya. I've got no more mood untuk menguruskan dirinya, menjaga penampilannya, apa-apa sajalah ya. It's like kamu tidak ada di sampingnya. Dia tidak perlu lagi, dia hanya ingin membuatkan kamu terkesan, tidak berminat untuk membuat orang lain terkesan. Seperti kehilangan moodnya, kehilangan semangatnya. Sering hari ya, setiap kali teman-teman atau setiap hari ya, dia melalui hari-harinya berteman sepi. Nah ini teman-teman pesan terdalam hatinya kepada kamu. Wow, kamu lihat ya, ini seperti pungguk yang merindukan bulan ya. Tidak dapat digambarkan dengan lebih tepat lagi daripada kartu ini. Teman-teman, having the faith, sudah bermeditasi, mempunyai keyakinan yang kuat terhadap doa-doanya. Kamu tahu teman-teman, kesedihan di hatinya ya, jauh di dalam hatinya. Apapun yang kamu suntikkan, apapun yang kamu tawarkan, apapun yang kamu berikan di sini, perubahan apapun yang kamu berikan. Setelah bermeditasi dan mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta, saya menangkap gambaran, dia yakin banget doa-doanya akan dikabulkan dan kedepannya kalian akan masih memiliki kesempatan untuk bersama kerana dia sangat mempercayai ketulusan cintamu. Teman-teman, apabila memandang ke arah kartu ini ya, ini berbicara lebih daripada sekadar sebuah kesepian. Saya menangkap ini benar-benar pungguk. Ini bukan pungguk teman-teman ya, pungguk yang merindukan bulan ya. Ini seperti a crow teman-teman ya, burung gagak guys. Saya menangkap gambaran seperti kesepian, kesendirian, pengabaian, sehingga menimbulkan sebuah kerinduan yang begitu mendalam. Nah ini teman-teman, apabila sudah bersebelahan dengan kartu yang macam ini ya, energinya berat guys. Saya tidak tahu teman-teman, I hate to say this ya guys. Mungkin beberapa di antara dia, kamu perlu perhatikan ini juga ya, mungkin kondisi kesihatannya tidak baik-baik saja. Orang yang sempat jatuh sakit, kemudian sembuh lagi, kemudiannya sakit lagi, sembuh lagi, begitu ya. Terpaksa menguatkan diri, berbekalkan kekuatan yang ada. Okey teman-teman, pesan hati terdalamnya dia, ini sekali lagi ya, seperti gambar crescent ya, seperti bulan sabit teman-teman. Saya menangkap gambaran seseorang yang sedang merindukan kamu. Dia sedar kamu sedang memberikan sebuah perubahan yang tidak jelas, maka dia memerlukan clarity, penjelasan dari kamu. Dan seperti saya tidak tahu teman-teman, kartu ini juga mengindikasikan ya, beberapa di antara kalian yang menonton di sini bukan semakin busy ya, semakin sibuk dengan pekerjaan, mungkin juga penghasilan yang semakin bertambah, atau kamu semakin popular di sini. Kamu semakin famous, semakin popular, semakin dikenali oleh ramai orang, sehingga membuatkan dia merasakan kamu tidak lagi membutuhkan dirinya. Apabila kamu semakin popular, semakin famous, kamu tidak lagi membutuhkan dirinya. Seperti mengabaikan persahabatan lama itu. Nah, ini daripada pemahaman si dia. Nah, ini yang dirasakannya. Teman-teman, ini merupakan pesan terdalam hatinya kepada kamu. Wow, teman-teman, sudah ada faith. Di sini ada confidence. Saya lebih menangkap seseorang yang cuba menguatkan dirinya, memberikan semangat kepada dirinya untuk bangkit lagi. Teman-teman, kamu mungkin berdiri dengan seorang yang sangat percaya diri ya, selain daripada seorang yang jaim, sangat menjaga harga dirinya, dan dia yakin banget akan ketulusan cintamu untuk dirinya. Dia tidak pernah meragukan cinta kamu. Orang ini orang yang percaya diri dan akan bangkit lagi daripada sebuah keterpurukan. Entah kenapa ya, dari tadi ya, ketika memandang ke arah kartu ini, seseorang yang memiliki keberanian yang seperti ini untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit, ini sama ada menarik energi Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ini lebih ke arah zodiak berelemen api teman-teman ya. Seseorang yang apabila dihadapkan kepada kesulitan, kesukaran, akan bangkit lagi, menghadapinya dengan jauh lebih baik. Nah, begitu teman-teman ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Saya akan menukar kartunya. Apa yang mungkin terjadi dengan kalian ke depannya? Apa yang mungkin terjadi dengan kalian ke depannya? Apakah dia akan diberikan kesempatan untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu? Apakah mungkin ada kesempatan seperti itu? Kita lihatkan ya. Kemungkinan yang akan terjadi ke depannya buat kalian berdua. Wow teman-teman, Five of Wands, seperti ada sisi perjuangan yang kuat dari dirinya.
Page of Cups. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang akan berjuang untuk mendekati kamu kembali ya. Seseorang yang masih lagi berminat untuk mencintai kamu kerana Eight of Swords, kerana dia sudah terpenjara. Hatinya sudah terikat dengan hatimu. Teman-teman, dia memilih untuk tidak pergi ke mana-mana. Saya menangkap gambaran seseorang yang akan berjuang sekuat tenaga, seperti kartu Under the Deck ini tadi teman-teman ya, memiliki keberanian di saat dihadapkan kepada sebuah keterpurukan. Kamu lihat dia seolah-olah dari jauh terpandang bayang-bayang kamu ya. Sejauh mana kamu sekalipun, itu adalah arah yang akan dia tuju. Seseorang yang sudah memfokuskan ke mana dia ingin pergi. Nah, ini kan jauh di bulan guys. Mungkin ada hubungan yang long distance relationship ya, berhubungan jarak jauh. Tetapi energinya sangat terfokus ke arah ke mana dia ingin tuju. Maka teman-teman, walaupun jauh di bulan sekalipun, dia tetap akan datang memperjuangkan kamu. Kerana memiliki keberanian itu. Nah, ini kan seseorang yang berjubah ya, berwarna merah. Seseorang yang tidak akan menyerah begitu saja, memiliki keberanian dan sangat yakin dengan usahanya. Maka teman-teman, dia sedang memandang ya ke arah kamu, seolah-olah akan datang kepada kamu sebentar lagi. Di sini teman-teman, dengan kemunculan Five of Wands, saya menangkap beberapa di antara dia. Ini seperti energi kompetisi ya. Mungkin ada yang perlu bersaing untuk mendapatkan kamu sesuaikan. Kerana masih menaruh ya sebuah rasa cinta, orang yang naksir banget sama kamu. Dan teman-teman, seseorang yang tidak akan melepaskan dirimu. Saya menangkap ada keinginan untuk memenjarakan kamu, kerana dia tidak dapat melepaskan kamu. Under the Deck di sini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang walaupun sedang tidak berkomunikasi dengan dirimu ataupun diblokir, akan mendengarkan intuisi di hatinya. Bertindak melalui intuisinya. Dia akan mendengarkan kata-kata hatinya dan bertindak berlandaskan intuisi itu. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di sini, tidak ada kartu mayor teman-teman ya. Sebentar tadi saya sempat menjelaskannya, zodiak Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini teman-teman, Leo sekali lagi, Pisces, Gemini dan juga Libra. Okey teman-teman, tidak banyak zodiak sign yang keluar ya. Kita cuba buka beberapa zodiak sign lagi. Mungkin ada zodiak yang berdampingan. Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, sekali lagi ya, Leo cukup mendominasi. Mungkin juga keberanian itu ya datang dari seorang Leo yang tidak akan menyerah begitu saja. Nah, benar ya teman-teman. Leo, Scorpio, Cancer, Scorpio, Cancer, begitu ya. Cancer, Virgo, Virgo, Cancer, Virgo, Sagittarius, Sagittarius, Virgo. Wow, waduh, ini kombinasi ini teman-teman ya akan banyak memberikan sakit kepala ya kepada seorang Virgo kerana jiwa keanak-anakan yang datang daripada seorang Sagittarius. Okey teman-teman, Sagittarius, Aquarius. Dan under the deck di sini teman-teman ada zodiak Libra ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah kartu yang terakhir ini ya. Apalagi pesan terdalam hatinya yang ingin dia komunikasikan dengan kamu. Teman-teman, pesan-pesan ini menurut hatinya cukup penting untuk kamu ketahui. Yang pertama, kerana ini mungkin sesuatu yang kamu telah pun ketahui. Yang kedua, ada hal-hal yang dia ingin beritahu kamu ya, secara langsung bahawa dia masih mengingati momen-momen bersama kalian berdua. Dan mungkin teman-teman ada kata-kata baru yang perlu diungkapkan. Maka kita dengarkan pesan terdalam hatinya yang cuba dia sampaikan. You are so sexy. Kata-katanya, you are. Maka menurutnya teman-teman, kamu masih kelihatan begitu tampan, begitu cantik, begitu seksi di matanya sampailah saat ini. Dia masih merasakan perasaan yang sama ya terhadap kamu. Menurutnya, kamu masih memiliki keseksian itu. Nah, teman-teman, menurutnya, kamu masih hot ya. Kamu masih hangat, kelihatan hangat di matanya dia. When I listen to music, nah sekali lagi ya, pasti akan ada energi music ini ya. When I listen to music, my thoughts are automatically directed to you. Lagu apa pun yang didengar, music apa pun yang didengar, ini pasti akan menarik pikirannya, memfokuskan pikirannya secara otomatis terarah ke kamu, terfokus ke arah kamu. Apapun muzik yang didengar teman-teman, mungkin muzik rock, muzik jazz, muzik perlahan teman-teman ya, ini pasti akan mengingatkan dia kepada kamu.
Wow, teman-teman, kalian berdua ini seperti terkoneksi ya, melalui sebuah muzik atau lagu-lagu yang sempat didedikasikan. I mean well. Sebenarnya teman-teman, walaupun pergerakannya, sisi perjuangannya, apapun yang dilakukan, itu mengecewakan kamu banget. Tetapi niatnya, menurutnya, niatnya adalah niat yang baik. Tidak pernah terniat ya untuk menyakiti kamu. Tidak pernah ada niat untuk mengecewakan kamu. Seperti itu ya. I'm sorry, I never meant to hurt you. Wow, this is double confirmation teman-teman ya. I mean well, and I'm sorry I never meant to hurt you. Dia meminta maaf, memohon ampun ya, kerana dia langsung tidak berniat untuk mengecewakan kamu, mempermainkan perasaan kamu, membuatkan kamu merasakan kamu ini dimanfaatkan, diremehkan. Memang tidak langsung ada niat untuk menyakitimu. I'm so attracted to your smile. Teman-teman, aset kamu ya, yang paling mahal merupakan senyumanmu. Teman-teman, kamu mungkin jarang dipuji ya. Mungkin tidak banyak orang memberitahu kamu ya, yang kamu memiliki senyuman yang sangat manis. Dia sangat tertarik dengan senyuman kamu. Nah, ini sama ada pernah diungkapkan atau tidak pernah diungkapkan. Tetapi apabila melihat senyuman kamu, wow, ini tertarik banget. The truth is, I can't get enough of you. Kebenarannya adalah, ini bukan sekadar senyuman yang begitu seksi, tetapi dia tidak pernah puas dengan kamu. Itu kebenarannya. Tiap kali memandang kamu tidak pernah puas, ingin lagi dan lagi dan lagi. Begitu ya. Although we are apart, I never forget you. Teman-teman, ini merangkumi ya, bagi kalian yang mulai berjarak dari segi hati, yang mungkin juga berjarak jauh, dia ingin kamu tahu walaupun kalian berjauhan. Baik berjarak dari hati, berjarak dari segi keberadaan, dia tidak pernah melupakan kamu. Sama ada kalian berkomunikasi ataupun tidak, dia ingin menerapkan, dia tidak pernah melupakan kamu. I don't know what to do. Teman-teman, dia benar-benar bingung banget ya. Bingung banget dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Nah, ini teman-teman energi seseorang yang berusaha dengan keras untuk mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu. Dia benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Dan pada waktu yang sama menjalankan hari-harinya penuh dengan kesepian, kesedihan, membuatkan dia semakin sakit, kelihatan semakin tua, badannya semakin susut ya, badannya semakin kurus. Begitu energinya teman-teman ya. Kita akan lihat lagi di sini huruf-huruf namanya ya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan ya. Kita ambil bahagian kiri. Baik teman-teman, di sini ada huruf A, Y, X, N, J, O, C, S, Q, K, B, H, D, G, E, V, Z, P dan juga huruf R di sini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini, dan perlu kita renungkan bahawa komunikasi adalah kunci keberhasilan sebuah hubungan. Dan hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak diucapkan. Tanpa komunikasi maka tidak akan ada sebuah hubungan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye. Take good care.